Ya, teman-teman, kali ini kita pertemuan yang ke-11 ya, kalau nggak salah, tanggal 8 November tahun 2021. Ya. Kalau di minggu yang lalu kita membahas tentang kode etik. Kali ini saya berjanji memberikan penugasan kepada kalian. Oke, ya sebelum penugasan saya ingin menyampaikan sesuatu dulu ya teman-teman sekalian. Ketika kita bicara kode etik, etika berkomputer ternyata tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita bersosialisasi di dunia nyata. Ya, bersosialisasi seperti biasanya, hidup bermasyarakat, bergaul, bergabung. Kita ketahui banyak kejadian-kejadian di mana terjadi benturan sosial karena di sosial media, kemudian juga teman-teman yang mungkin tersandung kasus hukum ya karena ya tidak memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Nah, di dalam seperti saya sampaikan, saya menggarisbawahi bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, memberikan arahan supaya kita taat pada 4 pilar. Taat pada 4 pilar. Ya, kita taat kepada 4 pilar daripada 4 pilar di cakap digital. Ya, saya gedein aja ya. 4 pilar cakap digital. Jadi di 4 pilar cakap digital ini kalian dipandu, silahkan nanti cari linknya di 4 pilar ini rinciannya apa saja ya. Yang pertama adalah digital skill ya. Kemudian yang kedua, pilar kedua digital etik. Yang ketiga Nah, 4 pilar inilah yang menjadi pedoman supaya kita punya kecakapan digital nasional. Jadi ini 4 pilar cakap digital nasional. Ini 4 pilarnya. Nah, digital skill ya sudah berkali-kali saya sampaikan pentingnya digital skill. Ini untuk kalian menguasai yang namanya kapasitas multimedia dan juga multi platform, multitasking. Nah, ini silahkan terus digali, dikembangkan ya. Yang paling penting adalah bagaimana setiap kalian mengembangkan kapasitas multimedia, multiplatform, multitasking ini, kalian secara otomatis untuk melakukan recording supaya ini multimedia ya, multiplatform supaya mudah diingat, multitasking, dan jangan lupa di dalam pengembangan kapasitas ini Anda untuk digital personal profiling ya, supaya nanti kedepannya menjadi kurikulum vitae. Kemudian dipakai untuk apa kurikulum vitae ini?
diplomasi usaha, atau melamar pekerjaan, atau digunakan untuk kerjasama dengan pihak lain, ya, karena pihak lain otomatis ya akan bisa melihat kapasitas personal kalian, ya, kapasitas profesional dan juga karakter kalian. Ya, ini penting ya. Maka di dalam penugasan yang ingin saya sampaikan nanti adalah saya ingin mendorong kalian punya hal seperti ini, ya. Jadi tujuan daripada penugasan nanti adalah kalian memiliki kapasitas seperti ini, ya. Kemudian kembangkan kapasitas digital etika dalam bersosialisasi menggunakan platform digital, ya. Etika dalam bersosialisasi menggunakan platform digital sebagaimana kehidupan kita normal bertatap muka dengan individu, kelompok, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini budaya, ya. Ingat, kita sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya, tentu memiliki lokal culture values, ya, nilai-nilai budaya lokal yang itu harus kalian junjung tinggi supaya kalian tidak berbenturan dengan nilai budaya yang ada. Ini keamanan digital, ya. Anda dalam sosial media harus memperhatikan aspek hukum, ya, agar terhindar dari persoalan hukum, ya. Ini yang penting, ya. 4 cakap digital. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya akan saya sampaikan untuk tema-tema daripada digitalisasi, tema-tema daripada tugas yang harus kalian kerjakan, ya, dan kalian bisa mengambil salah satu tema daripada tugas ini atau juga mencari tema yang baru. Nah, tugasnya seperti ini. Saya minta tolong ini dibacakan. Sekali lagi ini saya rekod dan kemudian saya upload, tolong dibacakan yang jelas tugasnya. Tolong ini saya minta bantu Wahyu Oktavia. Ini kamu baca tugas individu. Nah, individu. Oke. Kamu baca nomor 1 dan nomor 2. Ayo Wahyu Oktavia. Baik Pak, ini tugas individu pembuatan konten. Yang pertama, buatlah konten dalam bentuk MP4 tematik SIM sebagaimana tema terlampir. Yang kedua, konten dapat berupa pertama Ya. Oke, terima kasih Wahyu Oktavia. Yang nomor 2, Wahyu Oktavia. PowerPoint. Kedua, narasi langsung dengan penjelasan subtitle atau animasi. Ketiga. Ya, sudah cukup. Tadi terputus ya Wahyu. Terputus. Ya. Baik. Oke, saya minta dibantu Naufal Adi. Naufal Adi, kamu diulangi nomor 1 dan nomor 2. Oke, Naufal Adi nggak siap. Lilis Pariani, silahkan baca lagi nomor 1 dan nomor 2. Baik Pak. Tugas individu pembuatan konten tema SIM.
Yang pertama, buatlah konten dalam bentuk MP4 tematik SIM sebagaimana tema terlampir. Yang kedua, konten dapat berupa 1. Penjelasan PowerPoint. Yang kedua, narasi langsung dengan penjelasan subtitle atau animasi. Yang ketiga, lainnya, gunakan kamera depan. Ya, sampai di sini dulu jelas ya. Kalian ditugaskan untuk membuat konten MP4 ya. Kemudian yang temanya tematik sistem informasi manajemen ya. Nanti kita bahas terlampirnya di bawah. Konten dapat berupa penjelasan PowerPoint. Jadi kalian membuat PowerPoint dulu juga boleh. Atau kalian misalnya yang kedua menarasikan langsung. Misalnya membaca ya, misalnya membaca di kejauhan itu ya seolah-olah seperti siaran. Tapi tolong dikasih subtitle karena menarasikan itu sangat terbantu apabila ada subtitle-nya dan juga animasi. Kemudian juga mungkin Anda akan mengomentari satu proses scene, barangkali gunakan kamera depan misalnya supaya ini memastikan yang bicara Anda, atau dual kamera juga boleh, misalnya pas masuk mall, supermarket, menemukan penggunaan SIM misalnya. Nah, itu juga bisa kalian gunakan ya. Kemudian nomor 3 dan 4, silakan saya dibantu Frisda Kurnia, silakan bantu. Makasih Lilis. Ya baik Pak, yang ketiga yaitu narator konten oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan yang keempat durasi konten 2-5 menit. Iya, naratornya suara kalian sendiri, tidak usah pakai influencer atau suara orang lain yang bagus itu ya. Suara kalian sendiri supaya ini menjadi experiencing pengalaman kalian sendiri. Durasinya nggak perlu lama-lama ya, sekitar 5 menit ya, 2-5 menit. Tapi pada saat proses edit misalnya Anda kesulitan sampai ke 8 menit, 9 menit juga tidak apa-apa ya. Cuman idealnya video tutorial itu tidak terlalu panjang. Jadi kalau misalnya terpaksanya 10 menit ya nggak ada masalah, yang penting diedit ya baik ya. Nadia Evrilia, tolong dibantu untuk nomor 5 dan 6. Nadia Evrilia. Baik Pak, nomor 5, tiap konten memiliki thumbnail, bumper, opening perkenalan individu, penjelasan isi, dan penutup. Lalu nomor 6, background konten hanya opsional. Ya, ini juga tolong Anda buat thumbnail ya. Thumbnail itu bentuknya bisa JPEG ya, akan muncul di halaman pertama pada saat YouTube ya. Coba diterangkan thumbnail itu apa gitu. Taufik Hasan, coba thumbnail apa, terangkan teman-temanmu. Taufik Hasan, yang kamu tahu thumbnail itu apa? Mungkin ada yang belum paham, bisa dikasih penjelasan. Taufik Hasan, atau yang siap, yang sudah siap, thumbnail itu apa? Silakan, ada yang mau bantu? Saya berterima kasih apabila ada yang mau membantu menjelaskan tentang thumbnail. Mungkin ada yang belum. Ayo, silakan. Siapa ini? Saya tadi penjelasan. Taufik, ya oke. Thumbnail itu versi gambar atau video yang kurangnya yang dikurangi. Itu biasanya dipakai untuk membantu meletakkan apa. Jadi gambarnya itu diberikan untuk peran yang sama terhadap gambar seperti hal indeks teks normal untuk kata-kata, Pak. Ya, oke. Kalau thumbnail itu bukan video nanti jatuhnya ke bumper ya. Taufik, kalau video jatuhnya bumper, kalau thumbnail itu halaman depan sampul ya. Jadi oke. Pak, jadi thumbnail itu kayak gambar kecil yang dipasang di bagian awal video. Ya oke. Yang pertama kali dilihat apabila ada notifikasi YouTube muncul, yang pertama kali dilihat adalah thumbnailnya ini dulu ya.
Setelah thumbnail baru bumper yang biasanya adalah video untuk opening ya. Jadi silahkan dikasih supaya nanti pada saat setting di video juga akan muncul bumpernya itu menarik. Oke, saya ini aja, saya bukakan misalnya sebuah YouTube ya. Oke, YouTube nanti ada beberapa thumbnail. Oke. Oke, ini saya random saja membuka YouTube ya teman-teman sekalian. Nah, berarti thumbnailnya itu pada saat pertama kali kita lihat gambar di sini, inilah thumbnail ya. Ini bentuknya JPEG, silahkan nanti dibuat yang semenarik mungkin. Yang ini wayang Bagong lulusan apa gitu di sana ini. Ini. Pada posisi seperti inilah thumbnail. Nah, ini arta waca kok rada ana misuwe dari rata ini ya dah. Ini yang ini The Way I Love You, ini juga thumbnail ya. Yang ini Gowe Swahing, ini thumbnailnya Pak Farid Asal itu untuk recording sebuah olahraga. Ini thumbnail ya. Dan ketika kita sudah masuk ke klik, biasanya di situ ada bumper. Kita lihat. Kalau kita lihat, saya takutnya kalau ngeklik itu ada sedikit kata-kata yang nggak enak. Coba ini ya. Nah, ini bumper ya, kawan-kawan. Nah, ini bumper. Oke, kembali lagi ya teman-teman, kembali lagi ke, tolong dibacakan, dibantu dibacakan. Tolong bantu bacakan. Sudah. Mutiana, coba kamu bacakan yang nomor 6 dan 7. Ya, Mutiana, silakan Mutiana. Mutiana enggak siap. Salsabila. Salsabila, ya kamu baca. Iya Pak. Yang 67 itu Pak. Ya. Yang keenam, background konten hanya opsional. Lalu yang ketujuh, upload di channel YouTube pribadi Anda. Pada setting upload YouTube, tulis di kolom description. Penjelasan konten mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM, PAP, FKIP, UNS, dosen pengampu, M. Farid Sunarto, SPD MSI, nama mahasiswa, dan NIM. Dengan hashtag PAP FKIP UNS dan hashtag PAP FKIP UNS makul SIM. Ya, dilanjutin. 8. Lalu kirim link ke dosen matkul SIM sebagai laporan sebelum perkuliahan SIM berakhir. Oke, ya. Itu ya teman-teman sekalian, jangan lupa ini penjelasan konten. Yang penjelasan konten ini apa yang kalian bahas di konten tersebut kalian jelasin dulu. Nanti dimasukkan di kolom deskripsi. Kemudian di bawah kolom deskripsi ini ditulis ya. Ditulis karena apa? Saya ingin supaya jejak digital kalian sudah mulai ada di platform yang kalian buat ya. Dan bahwa ini tugas kuliah, sehingga ini nanti muncul di kolom deskripsi ya, kemudian linknya dikirimkan ke saya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman atau kita bahas dulu untuk tema kelas B ini? Oke, kita bahas dulu ya.
Misalnya ini, tema ini kalian boleh pilih salah satu yang menurut kalian menarik, ya. Menurut kalian menarik. Ada beberapa tema, ini misalnya penggunaan teknologi informasi dan jaringan dalam SIM, komputer dan SIM, sistem informasi akuntansi dalam MIS, tren office automation system dan officeless, dan sebagainya, ya. Nah, kalian juga bisa mengusulkan, ya, tidak harus seperti ini. Ini pilihan, ya, pilihan teman-teman, ya. Pilihan tema. Nah, ini pilihan tema. Nah, sekarang kalian juga bisa mengusulkan tema, ya. Misalnya tema yang sifatnya implementatif, misalnya tema aplikasi peduli lindungi membantu pengambilan keputusan, misalnya. Nah, ini kalian jelaskan. Atau SIM dalam misalnya misalnya SIM instan untuk hasil, dan sebagainya. Nah, silakan. Misalnya kalian akan mengusulkan beberapa tema lagi, silakan. Misalnya apa, saudara? Ada yang mau mengusulkan ini satu persatu? Silakan, mau mengusulkan apa? Misalnya apa? Misalnya. Ada yang bisa membantu saya? Misalnya apa? Ayo. Ayo usul. Jangan takut ambil suara. Yuk. Kira-kira apa yang kalian usulkan? Ya. Kira-kira yang kalian usulkan apa temanya? Saya izin mengusulkan, Pak. Tapi tadi apa sudah atau belum ya? Terkait pembayaran online menggunakan kode apa KRIS itu. Pembayaran non tunai. Nah, dengan QRIS, ya. Oke. Ada lagi yang mau mengusulkan? Ini tadi Lisa, ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Ada yang lagi yang mengusulkan? Masih Lisa. Ayo, usul. Berani usul. Usul itu nggak salah, nggak ada yang salah dengan usul, ya. Banyak banget ini untuk SIM yang pembayaran non tunai. Yang lain bisa mengusulkan tema? Saya, Pak. Siapa ini? Azmi, Pak. Ya. Penggunaan SIM dalam proses vaksinasi atau pendaftaran vaksinasi. Oh ya, penggunaan SIM dalam proses Oke, makasih Asmi. Ya, ini tadi yang usul Asmi. Ya, ada lagi yang lain mau memberikan usulan? Ya, sekali lagi ini contoh-contoh tema ya teman-teman sekalian. Ini contoh-contoh tema. Jadi nanti kalian bisa ambil salah satu, kalian putuskan mana yang menurut kalian paling menarik. Nah, itu.
Oke, kalau tidak ada ini saya upload di grup supaya jadi panduan kalian ya. Jadi panduan kalian. Oke. Oke, teman-teman sekalian, sudah saya upload di grup, nanti kalian pelajari. Jika kalian belum jelas nanti bisa tanya-tanya ke saya, bisa chat ke saya ya supaya tugas kalian juga lancar semuanya. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk pemilihan temanya itu berarti dalam satu kelas kalau misalnya sama begitu boleh ya, Pak? Boleh. Oh iya, Pak. Boleh. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, boleh, tapi kan nggak mungkin turunan, oh. Itu naik turunan kan ya ketok. Oh, itu video bentuknya MP4, gitu. Nah, kreativitasnya pasti berbeda walaupun temanya sama, ya. Syifa, Iya. Kalau misal temanya itu mendukung petani dengan memanfaatkan SIM boleh, Pak? boleh mendukung petani dengan memanfaatkan SIM. Oh, Iya, baik. Terima kasih, Pak. Mau izin usul tema, Pak. ya Yun. Pemanfaatan SIM dalam menentukan reservasi hotel, terus perjalanan, dan kayak gitu, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mengusulkan lagi. Baik, cukup ya. Pak, mohon maaf mau tanya. Tanalina, Deadline-nya sampai kapan ya, Pak? belum kuliah berakhir. Hari ini berarti, Pak? Oh, kuliah mana? Kuliah besok, kuliah mata kuliah saya. Ya, kan 16 pertemuan toh. Oh, iya, Pak. Harusnya sebelah rekoso Tanalina. Sebelah rekoso pula ini. Sebelah sing penak-penak wae ta. Pak, berarti itu deadline-nya sebelum UAS ya, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Santai ya, sambil mikir-mikir. Tidak boleh PowerPoint, boleh menjelaskan ya. Seperti saya sampaikan tadi. Saya kira tidak sulit, tetapi otomatis kalian yang belum punya channel YouTube, kalian buka channel YouTube dulu supaya kalian sudah mulai membuat konten yang lain-lain dan juga itu salah satu konten kalian. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa PAP FKIP UNS kelas B Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak.